dia bab 44. Pingsannya Yayu membatalkan semuanya. Nani dan anaknya saling bertukar pandang. Suara pria itu seperti pernah didengar mereka, tapi mereka lupa kapan suara itu didengar. Punggung pria itu juga seperti pernah mereka lihat. Itu siapa, Yuk? Tanya Nani. Ayu juga lupa, tapi kenapa tidak asing ya? Ayo kita ikuti, ajak Nani. Ibu dan anak itu mengikuti anak Ibu Andin, tapi di lorong mereka tidak menemukan apapun. Kemana perginya? Mereka melihat ke kanan dan ke kiri, tapi mereka telah kehilangan jejak pria itu. Dari mana saja kalian? Suara seseorang membuat Nani dan Yayu menoleh. Sekretaris Ibu Andin ada di belakang mereka. Kak, kami tadi berkeliling, tapi kami lupa jalan kembali ke kamar. Sahut Yayu. Ikuti saya. Nani dan Yayu mulai mengikuti pria itu. Hanya 1-2 belokan, mereka telah sampai. Itu kamar kalian. Pria itu menunjuk kamar Nani dan Yayu. Pria itu tidak pergi sampai Nani dan Yayu masuk ke dalam kamar. Siapa anak Ibu Andin? Kenapa tidak asing? Apa Chef Robi? Tebak Nani. Enggak, Bu. Chef Robi tinggi. Yayu saja mendongak. Iya juga. Terus siapa dong? Yayu mengedihkan bahunya. Dia juga tidak bisa menebak siapa pria yang baru saja keluar dari kamar Ibu Andin. Kita tidur saja ya, Bu. Yayu membaringkan tubuhnya, begitupun Nani ikut berbaring. Dalam sekejap mereka telah tertidur pulas. Tubuh mereka terasa terombang-ambing, dan ketika itu mereka terbangun. Yuk bangun, Nani membangunkan anaknya. Apa, Bu? Yayu kembali memeluk gulingnya. Apa kamu tidak merasa mual? Yayu hanya ngantuk, Bu. Nani segera membuka tirai yang ada di jendela. Yuk, kapal ini bergerak, teriak Nani takut. Suara teriakan Nani membuat Yayu spontan bangun. Dia ikut melihat ke arah jendela. Terlihat ria ombak menari-nari. Mungkin terlihat sangat indah, tapi karena mereka takut dengan laut, membayangkan itu membuat mereka takut tenggelam. Bu, bagaimana ini? Tanya Yayu. Jam berapa sekarang? Yayu segera mengambil ponselnya. Jam 4 subuh, Bu. Kita cari Robi. Untuk apa mencari Chef Robi? Yayu bingung. Mereka hanya ingin kembali ke darat. Entah kenapa, mereka takut Ibu Andin mengirim mereka ke tengah pulau. Yang kita kenal di sini hanya Robi. Sekarang hubungi Chef Robi. Yayu segera menghubungi nomor pria itu. Bu, nggak ada sinyal. Apa? Nani sontak kaget. Yuk, sepertinya kita akan benar-benar ditenggelamkan. Kita cari Robi. Nani mencari anaknya, tapi Ayu menahan tangan ibunya. Dia menggelengkan kepalanya. Kenapa? Kita tadi sudah kesasar. Bagaimana kalau kita kesasar lagi? Iya juga. Jadi sekarang bagaimana? Kita tunggu sampai terang. Semoga tidak terjadi apa-apa dengan kita. Akhirnya Yayu dan Nani menunggu di dalam kamar. Tapi ria ombak membuat mereka mengantuk. Dan dalam sekejap mereka kembali tidur. Suara ketukan dari luar kamar membuat mereka terbangun. Nani segera menoleh ke arah anaknya yang masih tidur. Lalu dia segera membuka pintu kamar. Selamat sore, kami ingin merias Yayu. Sore? Nani segera melihat ponsel anaknya. Berapa lama kami tidur? Gumamnya bingung. Yuk bangun. Yayu menguap dan menoleh ke arah ibunya. Lalu tatapannya beralih kepada 2 orang wanita yang sedang berada di depan pintu. Siapa mereka? Tanyanya. Perias. Ini kan masih pagi. Kenapa dirias sekarang? Tanya Yayu yang mulai merasa lapar. Ini sudah jam 4 sore. Sahut seorang wanita yang ada di depan pintu kamar. Jam 4? Yayu langsung menoleh ke arah ibunya. Nani segera menunjukkan ponsel ke anaknya. Bisa kami masuk? Tanya kedua wanita itu. Panggilkan dulu sekretaris Ibu Andin, titah Nani. Tapi, cepat! Kedua wanita itu segera berlalu. Tinggallah Nani dan Yayu di ruangan itu. Kenapa tidak ada yang membangunkan kita? Gerutu Nani. Selamat sore, sapa sekretaris Ibu Andin. Nani dan Yayu segera menoleh ke arah pintu. Terlihat sekretaris Ibu Andin dengan 2 orang wanita tadi. Kenapa kamu membiarkan kami seperti ini? Tidur dalam waktu yang lama, tanpa ada yang datang mengetuk pintu, gerutu Nani. Sampai-sampai mereka melewatkan sarapan dan makan siang. Saya sudah mengetuk pintu kamar ini berulang kali, tapi tidak ada yang menyahut. Apa itu salah? Ya salah, kamu kurang kuat mengetuk pintu kamar ini. Seharusnya kamu mikir, kami tidur lebih dari 12 jam. Bisa saja kami kabur atau bunuh diri. Seru Nani marah. Bawakan makanan ke sini, kalau tidak, jangan rias Yayu. Pria itu mengangguk, lalu pergi bersama dengan kedua wanita itu. Dan tidak berapa lama 3 orang pria datang ke kamar mereka. Salah satunya Chef Robi yang datang dengan seragamnya berwarna putih. Dari mana saja kalian? Tanya Chef Robi. Kami tidur lebih dari 12 jam. Apa itu tidak aneh? Tanya Nani. Chef Robi mengerutkan dahinya. Aneh. Tapi makan saja dulu, karena acara akan segera dimulai. Robi dan kedua pelayannya segera pergi, tapi Ayu memanggil pria itu. Apa Chef Robi pernah melihat anak Ibu Andin? Kenapa? Apa kamu mau kabur? Tanyanya. Memangnya bisa kabur dari sini? Tanya Nani sembari melihat ke arah jendela. Kapal terus bergerak dan tidak tahu akan berlabuh di mana.
Bisa, tapi apa kalian bisa menghadapi Ibu Andin? Ucapan Robi membuat Nani dan Yayu ragu. Saya harus buru-buru pergi. Jika kalian membutuhkan sesuatu, katakan pada saya, ujar pria itu dan berlalu. Bu, karena anak Ibu Andin tidak cacat, jadi sepertinya rencana kita akan gagal, tutur Yayu sedih. Malam harinya, sebuah ruangan telah didekor dengan sangat apik. Bunga mawar putih memenuhi ruangan itu. Kursi-kursi telah disusun dengan sangat rapi, dan sebagian telah diisi tamu Ibu Andin. Yayu dan Nani masih berada di dalam kamar. Mereka masih menunggu sampai pembawa acara memanggil mereka untuk keluar. Yayu terlihat gemetar. Jari jemarinya serasa sangat dingin. Kamu bisa membatalkan semua ini, Nani menyemangati anaknya. Sampai tibalah waktu mereka untuk keluar dari kamar. Dengan tangan yang dingin dan kaki yang gemetar, Yayu segera keluar dari kamar menuju sebuah ruangan. Ketika dia memasuki ruangan itu, semua menatapnya. Kenapa banyak orang? Tanya Nani kepada sekretaris Ibu Andin yang kala itu berdiri di dekat Nani. Pria itu hanya menoleh dan tetap mengacuhkan ucapan Nani. Dia hanya menyuruh Yayu dan Nani untuk duduk berhadapan dengan Ibu Andin yang kala itu telah duduk lebih dulu. Ada seorang pria parubaya duduk di samping Ibu Andin. Bu, apa bapak itu anaknya Ibu Andin? Bisik Yayu. Ngawur kamu. Usia bapak itu lebih tua dari Ibu Andin. Kalau menurut ibu, itu suaminya. Lalu tatapan Nani menatap ke arah seorang wanita yang dikenalnya. Dia adalah Ibu Ana, ibu kandung Adlan. Kenapa dia ada di deretan tamu? Gumamnya Nani, sembari memperhatikan sekeliling ruangan. Tidak ada siapapun mereka kenal selain Ibu Ana dan Chef Robi. Pembawa acara membuka acara dengan sambutan singkat darinya. Lalu dilanjut dengan sambutan dari Ibu Andin dan pria yang ada di samping Ibu Andin, yang ternyata adalah abangnya Ibu Andin. Lalu tidak berapa lama, seorang pria datang ke depan. Pria itu berjalan dengan sangat normal, tidak terlihat seperti orang cacat. Lalu pria itu duduk tepat di hadapan Yayu. "Jeje!" teriak Nani. "Jeje!" teriak Yayu dan seketika langsung pingsan. Acara seharusnya berjalan lancar, tapi karena tiba-tiba Yayu pingsan sehingga acara harus diundur. Ketika terbangun, Yayu sudah berada di dalam kamar. Dia dapat mendengar ibunya berdebat dengan Jeje dan Ibu Andin. "Pokoknya batalkan pertunangan ini," seru Nani. "Tidak bisa," sahut Ibu Andin. "Apa yang tidak bisa? Anak ibu ini tidak lurus, dia masih bengkok," seru Nani sembari menengok ke arah Jeje. "Saya sudah membuat acara ini, dan kamu membatalkan semua ini," seru Ibu Andin. "Ibu berkata anak ibu cacat. Oke, kami tidak mempermasalahkan itu. Dan ternyata anak ibu bukan cacat, tapi bengkok," seru Nani yang kekeh ingin pertunangan ini batal. "Saya akan menuntut kamu," seru Ibu Andin. "Silakan, saya tidak takut. Saya sudah pernah di penjara dan tidak akan takut masuk lagi. Tapi ibu," Nani menatap Ibu Andin dari atas sampai bawah. "Ibu akan nangis darah di sana." Nani menakuti wanita itu. Bersambung.